Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Sekarang aku akan bacakan tentang karmic to masculine. Tadi kita sudah lihat maskulin ke karmic, dia pura-pura bahagia dengan karmic. Dan aku mau ini ya, selalu ingatkan tarot ini bukan Tuhan, tetapi tarot ini hanyalah sebagai mediasi buat kita sebagai payung sebelum hujan. Dan kalaupun misalnya DM kalian belum ada karmik, so kalian anggap ini sebagai payung sebelum hujan kalian ya. Kalaupun misalnya kalian belum sampai di stage 7 ini, artinya kalian belum bisa ya, belum sampai, karena perjalanannya itu panjang ya. Tapi kalau kalian sudah nonton ini, otomatis kalian harus siap-siap untuk menerima apapun konsekuensinya, konsekuen apa sih, susah deh kalau bahasa itu ya, konsekuen gitu ya. Jadi kalian harus bisa menerima apapun yang terjadi nantinya, karena kalian sudah reading ya, secara general. Karena tarot ini ramalan nih guys, bukan mainan ya. Jadi tolong kalian perhatikan lagi ya, kalau setiap apa yang kalian tonton itu akan menjadi rekaman di dalam otak kita ya. Dan tarot ini bermain di bawah alam sadar ya, sebagai sihir ya, tapi tergantung readernya ya, ataupun siapa yang menggunakannya sihir ini untuk niat baik atau niat buruk. Oke? So kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okay, karmic to masculine. What do you not have karmic to masculine? Kalau kalian belum merasakan ini, belum ada di energi ini, berarti kalian belum ada di state 7 ya. Karena state 7 ini sudah adanya perpisahan dan juga terbongkarnya topengnya si maskulin dan karmik, oke? Dan juga pelepasan dari si feminim ke maskulin. Karmik to maskulin, please. Wow. Oke, the bottom of the deck kita lihat ada karmik merasa terkhianati ya oleh si DM harapannya, karena dia terkhianati juga dengan si feminim ya, karena dia melihat feminim ini sudah sukses, makanya dia coba untuk bisa healing ya, coba untuk bisa berdamai dari doa-doanya dia, harapannya dia. Dia sebenarnya coba untuk menaklukkan kembali si maskulin ya, si karmik ini. Dan yang aku lihat di sini, dia coba untuk berdamai dari tujuan hidupnya dia, dan juga dari adanya perkataan kasar dengan si maskulin. Tapi dia merasa terkhianati dari doa-doanya dia ya, dimanfaatkan oleh si DM karena keuangan. Karena di sini aku lihat dia juga melihat si feminim sini sudah sukses, dia merasa terkhianati ya oleh kesuksesannya si feminim. So yang aku lihat di sini, si karmik ini merasa tidak bahagia karena Four of Wands in the reverse, perceraian ataupun perpisahan dari si maskulin. Dia ingin kembali kepada feminim karena dia masih menyimpan perasaannya kepada feminim. Dan yang aku lihat di sini juga dia memantau, waalaikumsalam, dia memantau dan stalking feminim dan maskulinnya, dua pilihan hidup ini.
karena dia berharap bisa menikah dengan maskulin, tapi maskulin di sini menjujurkan ya, memutuskan tentang hubungan ini. Ini yang aku lihat, karena dia lihat si feminin sudah sukses. Dan ini ya Allah, Rabbi emak dibawain. Dan iya, makasih mama. Dan ini yang membuat dia merasa terhianati dari doa-doanya dia, karena si feminim sudah sukses dan mandiri tanpa si maskulin. Yang aku lihat seperti itu. Jadi dia memang stalking ya, coba untuk mencari melalui ini juga ya, apa sih namanya, light worker ya di sini ya, karena sini kan star, seseorang yang mempunyai harapan dan mudah sekali mendapatkan harapan gitu ya. Dia coba memantau melalui light worker juga di sini. Dia coba melihat pilihan hidupnya dia untuk bahagia bersama maskulin menikah, tapi ternyata maskulin di sini memutuskan hubungan ini. Ya, karena dia merasa maskulin ini adalah pilihan partnershipnya dia untuk pernikahan. Karena dia melihat ketidakbahagiaannya dia terhadap maskulin ya, maskulin karena masih menginginkan kembali kepada feminin di sini yang aku lihat. Two of Swords, the Tower, the Chariot, the Queen of Wands, the Ace of Swords, the Six of Pentacles, the Ten of Swords. Wow, di sini Karmik juga tidak diam diri ya, dia mencari orang pintar tuh ya, karena dia diam-diam menjaga jarak dan juga diam-diam mencari solusi kepada orang pintar di sini ya, si Karmik, karena ya dia tidak nyaman ya dari permainannya dia, gamenya dia tidak nyaman ya, karena dia stres, depresi ya, karena dia melihat si maskulin di sini memang coba untuk meninggalkan dia. Ini membuat dia tidak happy dan dia ingin mengendingkan stresnya ini, karena dia merasa permainan dia itu sudah hampa, sudah tidak dinikmati lagi. Nah, yang aku lihat juga dia menyimpan kabar ya dari seseorang yang dia rahasiakan juga dari si maskulin, dan dia juga di sini tidak nyaman ya, yang aku lihat Nine of Wands. Jadi dia benar-benar merasa harus memberanikan diri ya, membangun kembali komunikasi dengan orang yang dia rahasiakan, bisa dengan orang ketiga ataupun dengan orang pintar di sini ya, yaitu paranormal ataupun light worker, karena dia coba memantau ya. Dengan light worker dia melihat si feminim ini sudah bisa independen, sukses dan spiritual ya di sini, karena feminim sudah mulai berdamai dengan dirinya, memaafkan segala apapun yang terjadi, karena ada matahari ya akan terbit ya, jadi kebahagiaan akan datang di dalam kehidupannya feminim. Si Karmik ini tidak menerima ketakutannya dia tentang kehancuran dari apa yang dia perjuangkan, karena dia ingin menaklukkan dan ingin mengalahkan feminim ya, dengan cara dia memutuskan hubungannya bersama si maskulin yang ingin kembali, tapi ternyata itu ngebunuh dia sendiri ya. Dia terkena kutukan dia sendiri karena dia menghalang-halangi sebuah pernikahan ataupun sebuah hubungan komitmen yang sudah rencana mau menikah ya, dia halang-halangi. So dia akan mendapati pengkhianatan juga dari apa yang dia lakukan ke DN dan DF. Makanya dia ini ya, stres, depresi, gak happy, merasa bersalah dan merasa hidupnya itu hampa dari permainannya. Dia tidak merasakan kebahagiaan yang aku lihat, karena dia menyimpan rahasia ya tentang seseorang
di selain DM dan juga orang pintar, karena dia coba untuk mengoreksi diri juga sih karmik, tapi dia juga tetap untuk menarik orang ketiganya ini dan juga DM. So yang aku lihat di sini, karmik memang tidak ada kebahagiaan ya sebenarnya. Dengan DF hatinya hancur sebenarnya, karena dia melihat DM ini masih menyimpan perasaannya kepada feminim, karena dia sudah memandang feminim seseorang yang benar-benar bisa berpegang teguh dengan janjinya, dan dia melihat feminim sudah spiritual, sudah kuat, bahkan sukses menuju karirnya dia, masa depannya dia. Ini membuat feminim siap untuk mencari partnershipnya yang baru ya. Ini membuat si maskulin sebenarnya takut ya, makanya dia coba untuk datang menyujurkan ingin kembali ke feminim. Itu planningnya dia, karena dia sudah melihat feminim sudah ada seseorang yang menyukai feminim untuk hidup bersama, yaitu saling berbagi, saling memberi di sini dengan seseorang yang berlaku adil kepada feminim. Ini yang melihat si maskulin ini benar-benar ingin kembali kepada feminim, karena dia merasa terhianati juga ya dengan adanya hubungan triparty ini yang membuat dia stres, depresi, dan merasa ini adalah kutukan. Si yang aku lihat ya, si karmik ini tidak menerima tentang kehancuran hubungannya maskulin dan karmik selesai, karena dia melihat si DM ingin kembali ke feminim, dan itu membuat dia hancur, lebur, berantakan. Bahkan yang aku lihat di sini sebenarnya ya ini adalah spiritual awakening spiritual ya untuk si DM ya, karena DM juga menghadapi kehancuran ya dari spiritualnya. Ini membuat DM ingin sekali mensukseskan kembali dan bisa rujuk dengan si feminim, karena dia memantau ya, si DM ini memantau feminim dengan doa-doanya dan berharap kepada ilahi untuk bisa kembali ke feminim, karena dia melihat feminim juga masih memaafkan dia. Dan si karmik di sini tidak terimanya ketika maskulin ingin memutuskan perjalanan progres kehidupannya dia bersama karmik di sini, karena dia melihat maskulin mempunyai planning untuk bisa traveling ataupun ketemu dengan si feminim, karena dia melihat si maskulin ingin kembali lagi reconciliation, ingin menikah ataupun ingin union di sini, yang membuat si maskulin ini memang sebenarnya sudah merasakan hubungan dengan si karmik ini banyak sekali kutukan ya, halangan, dan juga banyak sekali karma yang dia hadapi. Ini membuat dia ingin mengendingkan keras kepalanya, egonya ya. Dan yang aku lihat di sini, dia tidak nerima tentang kehancuran, dia tidak nerima si karmik ini ya, tidak nerima kehancuran dari hubungannya dia. Walaupun dia tidak bahagia, dia coba bahagiakan ya di sini dengan cara ya berbagi keuangan dan juga apa yang dibutuhkan si maskulin, dia coba memenuhi, karena dia melihat si maskulin masih menyimpan perasaan kepada si feminin, dan dia tidak menerima kenyataan ketakutannya kalau si maskulin akan kembali memperjuangkan hubungannya bersama si feminin, karena dia memantau kalau si maskulin ini masih mengintai, masih memata-matai si feminin yang sudah spiritual, yang sudah sukses. Ini membuat dia merasa kebahagiaan dia itu adalah kutukan ya, jadi dia udah nggak suka gitu loh. Walaupun dia bahagia dengan si maskulin, tapi dia merasa ya dia terkhianati oleh si maskulin. Dua-duanya terkhianati ya dari cara mereka mencari kebahagiaan secara instan di atas kesedihan orang ya. Nah di sini makanya dia sama-sama terluka. Si maskulin juga ending dari karirnya, terkhianati dari percintaan, perkantoran, karirnya dia, dan si karmik juga ending dari kebahagiaannya bersama si maskulin, karena dia melihat maskulin akan memutuskan dia secara sepihak ya untuk kembali bersama si feminin. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk kita semua dan selalu kuat. Untuk yang belum merasakan energi ini, ya kalian perbanyak ibadah aja, jangan sampai ini terjadi. Tapi kalau kalian sudah merasakan, ya lebih banyak lagi ibadah dan sedekah, dan juga minta maaf kepada Allah. Bagaimanapun kita bukanlah sempurna ya.
So aku harap ini bisa membangun kalian semua agar tidak melakukan hal yang sama, dan jadikan ini sebagai payung sebelum hujan, dan bijaklah dalam menonton ya, karena energi ini bisa lambat dan cepat, semua tergantung dari diri kitanya sendiri kepada Allah. Oke? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.